Ini bisa menjadi kerugian yang sangat besar untuk kita ketika tanaman cabai tua atau yang sudah tidak produktif seperti ini kita biarkan begitu saja tanpa kita lakukan pemusnahan atau pemberian jeda. Terlebih ketika lahan ini akan digunakan untuk budidaya cabai lagi teman-teman. Jadi kita harus melakukan penanganan yang tepat untuk tanaman cabai kita yang sudah tidak produktif. Maka seperti apa caranya, bagaimana tipsnya, simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rois Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis. Oke teman-teman ya, kali ini saya berada di lahan cabai milik BPP Lampung ya, yang ini sudah di masa akhir ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara perawatan cabai yang tua teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memelihara cabai yang tua teman-teman. Terlebih di lahan kita ini sering untuk ditanamin cabai atau palawija lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sebelumnya ini adalah tanaman cabai milik BPP Lampung yang menggunakan sistem smart farming ya. Ya, sistem smart farming kemarin udah saya bahas ya. Untuk lebih jelasnya bisa tonton video di video saya sebelumnya ya, di tentang ini smart farming di tanaman cabai ya, yang bisa hemat sampai 40% lebih air ya untuk penyiramannya. Ini otomatis full. Dan kali ini saya akan membagikan tips tentang cara merawat cabai agar apa ya, bisa lebih maksimal untuk budidaya selanjutnya ya. Karena cabai tua itu kalau emang sudah nggak produktif harus ada tips dan trik ya, jangan dibiarkan begitu saja teman-teman ya, karena bisa merugikan kita di masa yang akan datang. Oke teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya tanaman cabainya. Ini buahnya sudah mulai kecil-kecil seperti ini ya, kecil-kecil tapi merah tuh. Nah ini mungkin ini bakal petikan yang terakhir ini besok tuh, jadi dirampet, dipanen hijau dan juga merah tuh. Nih seperti ini teman-teman nih ya, cabenya udah mulai kecil-kecil dan daunnya udah mulai ngeriting-ngeriting kayak gini nih, udah harus disudahi. Ini buahnya sudah susah besar ini, jadi ini memang sudah nggak dirawat ya, mungkin sekali dua kali aja disiram tuh, hanya disiram ya untuk menghidupi aja tuh, belum diganti. Nah ini kalau bahasa lokalnya itu, bahasa sininya itu ngranting tuh, sudah ngranting seperti itu kan. Nah ini seharusnya sudah mulai dihabiskan ya teman-teman ya. Nah ada tips yang biasa saya aplikasikan di tanaman cabai saya ketika udah menjelang tua teman-teman, atau sudah ketika dirawat itu biaya perawatan dan biaya hasilnya nanti itu masih jauh. Jadi ketika kita rawat nanti hasilnya nggak bisa memenuhi perawatan kita teman-teman. Nah apa ya, yang pertama teman-teman ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita merawatnya. Itu pilihan yang ini, misalnya ketika kita pupuk lagi, ketika kita pupuk ulang, apakah nanti bakal panennya itu bisa membiayai pupuknya gitu. Itu jadi teman-teman bisa memperkirakan panennya ini ketika ini kita pupuk lagi, kita aplikasikan pupuk untuk memacu buahnya, kira-kira masih support nggak. Kita lihat kondisi tanamannya. Kalau tanamannya kayak gini, udah ngeriting-ngeriting kayak gini, ini kalau mau kita aplikasikan pupuk itu sayang teman-teman, karena pasti nanti mubazir nih tanamannya aja kayak gitu. Ini sebenarnya hijau ya, karena kena sinar sore, jadi tuh kena sinar sore jadi kelihatannya nggak hijau ya. Ini sebenarnya hijau tapi daunnya kayak gini. Bunganya sebenarnya banyak, tapi nanti ujung-ujungnya buahnya tuh kecil-kecil ngeriting-ngeriting kayak gini nih. Ya emang cabai merah keriting, tapi kan dia bahasanya ngranting kalau bahasa petani setempat udah ngranting, jadi kalau mau dirawat pun itu sangat kurang. Nah itu penentuan yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, kalau tempat ini bakal untuk tanam cabai lagi teman-teman ya, kalau saya biasanya itu segera saya musnahkan atau saya cabut. Karena apa? Untuk menghindari nih hewan-hewan atau intinya untuk memutus rantai penyebaran penyakit dan hamanya teman-teman ya. Itu misal di tanaman ini banyak kutu, nah ketika kita langsung musnahkan, nanti kan kita ada waktu untuk jeda. Agar apa? Agar kutu-kutu ini tidak
kembali hadir di tanaman kita selanjutnya teman-teman. Itu yang paling utama teman-teman ya, untuk memutus rantai penyakitnya teman-teman ya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan bahwasanya pemutusan atau jeda atau bahasanya sela tanaman itu ya, itu harus dilakukan teman-teman ya. Ini sudah cukup bagus teman-teman, diberi tanaman lain untuk menghalau atau mengelabui hama teman-teman ya. Jadi sudah cukup bagus. Ini di sini banyak yang ini. Jadi ini dengan penyiraman seperti ini. Nah, ini teman-teman, tuh bahkan ini enggak dipanen karena emang sini kan kantor ya, jadi kalau mau ini harus mempekerjakan orang, jadi dibiarkan. Tapi kalau ini saya, kalau emang ini sudah nggak dipanen, kalau ini punya saya, ini bakal saya habiskan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini cukup mewah sekali teman-teman ya perawatan cabenya, karena ini memang jadi pengaplikasian smart farming ya di BPP Lampung. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas ya. Biaya ini kalau penasaran bisa nonton di video saya yang kemarin teman-teman ya, yang sebelumnya. Ini kurang lebih habisnya 9 juta untuk instalasinya ya dengan kapasitas satu penyiraman itu 1000 batang ya, kurang lebih 1000 batang dengan lama penyiraman itu 8 menit per periode penyiraman, yang itu dalam 10 menit itu bisa menyiram sekitar 800 mili air teman-teman ya. Ini seperti ini ya, tuh. Nah, ini ada yang itu adalah kontrol suhu dan kelembapan tanahnya tuh. Jadi bisa disiram dengan otomatis. Ini sangat menghemat tenaga dan biaya nih. Bahkan itu airnya udah masih mengalir netes tuh, kelihatan kan? Nah, masih mengalir netes teman-teman ya, perlahan-lahan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini tips untuk mengatasi atau perlakuan untuk tanaman cabai yang sudah tua itu bisa diperhatikan, karena apa, ini sangat penting untuk tanaman cabai teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang budidaya cabai ya, terutama yang di fase tua. Oke, kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.